Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, kembali kita bertemu dalam kegiatan proses belajar mengajar secara online, Ananda. Dan kali ini yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Dan untuk materi ini kita akan fokus dulu tentang pengertian, bentuk, dan dalil tentang sikap jujur. Nah ya. Nah, oke. Silahkan Ananda tonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat Ananda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik Anandaku, kita mulai dengan pengertian sikap jujur, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah siddiq, ya, siddiq. Pertama, dalam bahasa Arab, jujur dikenal dengan kata siddiq, yang biasa juga diartikan benar atau tidak bohong. Menurut istilah, kejujuran adalah kesesuaian antara apa yang ada di hati seseorang dengan kenyataan yang ditampilkannya, baik dalam bentuk perkataan, sikap, maupun tindakan. Atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang benar, tidak mengada-ada, atau tidak berdusta atau berbohong. Nah, itulah Ananda sekalian yang dimaksud dengan jujur. Jadi jujur itu Ananda sekalian lurus, ya, apa yang ada di hati, ya, sesuai dengan ucapan, kemudian sejalan pula dengan tindakan, ya. Jadi jangan pula lain di hati, lain di mulut. Nah, itu namanya bermuka dua, Ananda sekalian. Atau kalau bahasa agamanya itu munafik. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita berharap kita mudah-mudahan termasuk orang yang jujur. Paham nak ya pengertian sikap jujur, ya? Ini adalah kebalikan dari bohong. Jadi jujur itu lawannya bohong. Nah, kita ingin jadi orang jujur, bukan jadi pembohong. Oke Anandaku, selanjutnya mari kita lihat bentuk-bentuk perilaku jujur. Ini diantaranya saja nak ya. Yang pertama, jujur dalam perkataan, ya. Jadi antara lain jujur dalam perkataan itu wujudnya jujur ketika berbicara, ya, atau tidak mengada-ada atau berdusta, ya. Atau kalau bahasa gaul kita itu sehari-hari itu besak bual, ya. Nah, jadi kalau dia ngomong itu bebue muncungnya, mulut dia baik yang terdengar, tapi tak ada satupun omongannya itu yang benar, ya, semuanya dusta. Kadang-kadang untuk meyakinkan orang yang mendengar, dia sampai-sampai bersumpah itu, ya, demi Allah percayalah kamu, oh gitu ya. Jadi kita jangan sampai seperti itu Anda sekalian, apalagi ringannya, ya, nyebut-nyebut nama Allah, ya, untuk meyakinkan orang, ya, supaya orang mempercayai kebohongan yang dia buat. Nah, itu nauzubillah min dzalik Anda sekalian. Ini bahaya ini, ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kemudian Anda sekalian, menepati janji yang telah diucapkan. Nah, ini juga bentuk kejujuran, ya. Jadi Anda sekalian, ketika kita berjanji, maka hendaknya janji kita itu kita tepati, ya.
Jangan coba-coba berjanji dengan seseorang tapi kemudian mungkir sendiri. Ya. Nah, orang yang ingkar janji ya, ini biasanya akan hilang kepercayaan. Sekali, dua kali orang maklum ya. Yang ketiganya orang tidak percaya lagi. Sekalipun apa yang diucapkannya atau apa yang dijanjikannya itu benar. Biasakan ananda sekalian, kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau berjanji itu, misalnya janji mau ketemu ya, mau belajar kelompok. Misalnya nanti aku akan datang jam 8 pagi. Nah, itu ananda. Sebelum kita ucapkan jam 8 pagi itu, kita tentu sudah pertimbangkan, sudah pikirkan itu. Mampu tidak aku datang? Nah, kalau jam 8 nih yang datang. Kalau perlu kurang jam 8 sudah datang. Begitu ananda sekalian. Jadi itu cerminan tanggung jawab juga ya dengan janji ya, dengan omongan. Jadi ketika kita mampu menepati janji kita, wah itu harga diri kita ya di mata orang-orang tanpa kita suruh itu akan naik. Orang akan berkata di belakang kita, itu si Anu itu kalau janji itu tepat tuh. Jarang-jarang lah dia udah tepat janjinya. Kalaupun tidak tepat, dia cepat konfirmasi. Misalnya dia terlambat datang, tidak jam 8. Dia bilang, oh mohon maaf di telepon kawan, aku udah datang ini, ban motor kempes misalnya. Jadi bukan sesuatu yang dia sengaja, tapi memang di luar kesengajaan. Kemudian ananda sekalian, yang ketiga adalah konsisten dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu sudah ditimbang baik buruknya. Kemudian dia memutuskan. Jika iya, dia katakan iya. Jika tidak, dia katakan tidak. Jadi tidak pelin-pelan ananda sekalian. Sebentar berkata yo, tahu-tahu sebentar lagi tidak. Kayak orang marah itu, kau ini kayak mano. Misalnya ya, kita, ini muda-mudi ananda sekalian, naksir cewek. Naksir cewek itu namanya cowok terhadap cewek, ya naksir-naksir aja. Tapi ananda sekalian, apa iyo tidak akan ada lagi yang lain selain dia. Ini jangan awak lah nyatokan cinta, tahu-tahu lah ngelirik pula betino lain. Nah, itu cewek itu nanti marah dia. Maaf, saya pakai kata betino itu bahasa Jambi itu nak ya, bukan berarti binatang, bukan. Jadi tidak konsisten. Jadi ketika kita sudah melanglang buana misalnya mencari pasangan, tengok baik-baik, pertimbangkan baik-baik, baru nyatakan. Oh, aku love you misalnya ya. Kalau sudah nyatakan love you, konsisten, jangan lagi nyari yang lain. Kira-kira begitu ananda sekalian ya. Jadi konsisten ya, tidak pelin-pelan atau pelintak-pelintut. Sebentar A, sebentar B, sebentar B, sebentar C. Tahapo-hapo. Nah, orang seperti ini ananda sekalian itu juga akan kehilangan kepercayaan ya di mata masyarakat. Nah, selanjutnya jujur dalam bermuamalah. Nah ya, muamalah ini semacam interaksi atau hubungan dengan masyarakat luas ananda sekalian. Adapun bentuk-bentuk hubungan itu, ini diantaranya ya. Jujur dalam interaksi ekonomi, ya. Misalnya jujur dalam hal jual beli. Nah, ini yang banyak kasus ini ananda sekalian, banyak penipuan ini dalam jual beli ya. Misalnya datang seorang pembeli mau beli spare part motor ya. Ditanyalah, ini asli apa palsu? Tahu-tahu orang toko ini karena dia memang bermental penipu, barang palsu dikatanya asli. Kebetulan yang beli pula tidak tahu. Nah ini ananda sekalian tidak kita inginkan. Oke lah ketipu orang tuh sekali, tapi nanti dia bawa balik barang tuh, dia tanyakan sama orang yang ngerti. Ternyata palsu. Ada dua kemungkinan. Bisa dia balik, marah di situ. Atau yang kedua, dia tidak balik, sudahlah. Tapi dia bertekad dalam hatinya. Bahkan bersumpah dia. Tak kan pernah aku belanja di toko itu lagi. Nah itu ruginya anda sekalian kalau kita berbohong. Ya, dalam hal jual beli. Nipu ya.
Nah, ya nipu itu bisa barang palsu dikata asli, bisa timbangan yang dikurangi, ya, dan sebagainya. Kemudian hutang piutang. Nah, ini jangan juga nih, ananda sekalian. Ketika kita memang butuh bantuan dengan orang, bolehlah kita berhutang misalnya ya, butuh duit dalam batas-batas yang memang kita sangat butuh, tidak bisa tidak. Tapi ingat, ya, hutang mesti dibayar. Ini janji besok, tahu-tahu seminggu ditagih marah. Ini manusia seperti ini. Ini merusak ya, merusak pergaulan. Oke lah kau, dapatlah kau duit sekali itu, tapi berikutnya lagi nanti kau nak minjam, orang tidak mau ngasih lagi. Ngapa? Penipu dia tuh. Kira-kira begitu nak ya. Jadi jangan pernah menipu, kita rugi. Ya, orang tidak percaya dengan kita kaget. Kemudian jujur dalam perkongsian. Misalnya kita di bulan Ramadan kongsi mau jual kembang api, berdua nih, modal sesama 50.000. Ya. Ada kesepakatan di situ misalnya. Kalau untung, ya untung dibagi dua, ya. Kalau rugi macam mana? Ya sesama kita tanggung. Terus yang jual bagaimana? Yang jual ya gantian. Ya, jadi jangan berkhianat kita dengan kesepakatan kita itu. Misalnya ya, pas giliran kita jual dapat untung, nyap-nyap dia. Pas rugi ribut. Nah, ini merusak juga ya, tidak jujur. Dan lain-lain ananda sekalian. Mungkin ananda nanti bisa kemukakan contoh-contoh lain ya. Jadi intinya kita mesti jujur ya. Kemudian jujur dalam berpolitik. Politik ini ananda sekalian. Ini lagi musim politik nih ananda sekalian. Sebentar lagi kita pilkada nih ya. Pilgub ya. Apa yang bisa dicontohkan dari jujur dalam politik ini? Misalnya satu ya, jujur ketika telah menjadi penguasa. Ya, terutama dalam mengelola keuangan negara. Misalnya dengan tidak melakukan korupsi. Ya. Ini kan waktu belum jadi ananda kampanyenya bukan main. Janji sana, janji sini ya. Tahu-tahu lah jadi lupa dengan janjinya itu. Nah, ini penipu juga ini. Inilah yang bikin kacau negara kita ini. Ya, banyak penipu-penipu naik jadi pemimpin. Sering kita tengok di TV itu ananda sekalian. Tahu-tahu lah tersangka korupsi, ya. Bukan gubernur saja, siapa saja, bahkan menteri, dari sejak yang paling tinggi jabatannya sampai ke keroco-keroco yang di desa-desa itu. Pantang ada kesempatan, maling itulah. Kita jangan seperti itu ananda sekalian, karena generasi pasti berganti ya. Sekarang kita tidak senang nengok orang korupsi, tahu-tahu pas naik awak lebih jahat lagi. Itu jangan sampai ananda sekalian. Ya nak ya, sebab kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah. Mengkhianati amanah dosa. Kemana kau nak lari di dunia ini kalau kau tidak mati? Akhirnya pasti mati. Dan di seberang kematian sana nanti ada pertanggungjawaban. Ananda sekalian, itu nak ya. Jadi jujurlah ketika ananda diberi amanah, terutama menjadi pemimpin ya. Yang kedua, jujur dalam hal penegakan hukum. Nah, ini juga ini ya. Hukumnya sudah bagus di atas kertas, tapi sampai di tataran implementasi atau penerapan, nah inilah yang kadang-kadang itu bikin sakit hati ya. Kadang-kadang terkesan tebang pilih ya. Contoh nih, tapi ini oknum nak ya. Misalnya kita sedang ada razia di jalan ya. Tahu-tahu kena kawak ya, tak pakai helm lah kena tilang. Tahu-tahu lewat orang lain dengan kesalahan yang sama juga, nah malah tak kena tilang. Itu pengalaman bapak tuh nak ya. Ini kan memicu protes ya. Loh, apa bedanya orang yang tidak pakai helm yang barusan lewat kok tidak ditangkap dengan kita yang tidak pakai helm? Harusnya kalau tangkap galau. Kira-kira begitu nak ya. Itulah yang kadang-kadang memicu ya kericuhan ya antara aparat dan masyarakat. Itu kadang-kadang Anda sekalian. Yang paling rusak lagi ketika suap menyuap sudah mulai berbicara ya.
yang salah jadi benar, yang benar divonis salah. Astagfirullahaladzim, ya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Kalau lah begini ananda sekalian, nah tunggu kehancuran. Nah, harapan ananda, kalau ananda nanti jadi penegak-penegak hukum, ya nak ya, berusahalah untuk menjadi penegak hukum yang adil. Maka agama jangan ditinggal ananda. Apa agama yang Bapak maksudkan di situ? Kita mesti yakin bahwa Allah itu senantiasa bersama kita, mengawasi, dan ingat, suatu saat nanti Allah pasti membalas semua perbuatan kita di dunia ini. Itu nak ya. Di agama itu penting untuk kendali diri kita. Oke. Nah, selanjutnya Anda sekalian, ini yang ketiga, jujur dalam berjanji. Tadi juga sudah kita jelaskan ya Anda tentang janji ya. Ini kita lebih perdalam lagi. Jadi janji Anda sekalian, ketika kita berjanji itu harga diri itu, harga diri kita, muka kita itu, ketika janji tak ditepati, nah coba-cobalah, maka hancurlah harga diri seseorang ya dalam pandangan orang lain. Ya, tak kan dipercaya lagi. Ada orang tuh nak sekali diingkari janji misalnya ya, keduanya tak mau lagi dia berhubungan dengan orang itu. Ada juga yang masih kasih kesempatan 2 kali, 3 kali, yang keempat, oh sorry baik, tak mau. Ketemu nih tak mau, jangan nak kerjasama, ya. Nah, dan dia akan segera, orang seperti itu ya, yang suka mungkir janji itu, segera kehilangan kepercayaan. Nah, itu pasti yang Anda sekalian. Orang tidak percaya lagi. Tidak ada lagi yang mau berhubungan dengan dia. Terkucil dengan sendirinya ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi janganlah jadi penipu, jangan. Nah, Anda sekalian. Nah, ini ingkar janji adalah ciri munafik. Jadi munafik itu salah satu cirinya adalah ingkar janji itu. Dan orang munafik itu kata Allah tempatnya di dalam neraka yang paling dasar. Ya nak ya. Superfitnya neraka ya. Didasarkan pada firman Allah surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid dawqil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ya, jadi di tempat di neraka yang paling dahsyat siksaannya ya. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun ya bagi mereka. Jadi tidak ada yang sanggup nolong. Siapa sanggup nolong? Nah, kecuali Allah. Jadi berlindung kita nak ya dari sifat munafik itu. Jangan dibiasakan Anda sekalian ya. Mungkir-mungkir janji itu jangan. Nah, nanti jadi tabiat. Nah, itu ya, sebab karakter itu bermula dari kebiasaan. Maka jangan dibiasakan suka ingkar janji, jangan. Kalau tidak, ya jangan janji baik. Kalau rasa-rasa tidak sanggup menepatinya ya. Nah, karena itu berpikirlah yang matang, ya, masak-masak berpikir sebelum berjanji dengan orang ya. Jangan pernah berjanji ketika engkau rasa tak akan mampu menepatinya. Ya, tapi kalau kau rasa sanggup, nah janjilah. Tapi kalau rasa-rasa tidak sanggup, nah jangan. Sebab itu akan menciptakan kekecewaan bagi orang. Ya nak ya. Auzubillah min dzalik. Nah, Anda sekalian, berikut ini kita akan lihat ya dalil atau dasar ya. Dasar hukum yang berasal dari Al-Quran tentang perilaku jujur itu. Apa ada Allah memerintahkan kita berlaku jujur itu? Mari kita lihat. Adapun dalilnya antara lain sebagai berikut. Nah, ini Anda sekalian. Pertama, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119. Bapak bacakan ayatnya nak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
Kalau Ananda mengaku diri sebagai orang yang beriman, Ananda terpanggil dalam ayat ini. Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur, ya nak ya. Jadi kita disuruh ya kumpul atau berteman dengan orang-orang yang jujur, ya nak ya. Kenapa? Karena memang kodratnya manusia itu makhluk sosial, ya. Dia saling mempengaruhi nanti tuh. Ada pepatah yang mengatakan Ananda sekalian, kalau kau berkawan dengan orang pintar, lama-lama kau ikut jadi pintar tuh. Berkawan dengan orang bodoh, nah lama-lama kau ikut bodoh pula. Ya nak ya. Jadi tengok-tengok kawan. Ya, jadi mari kita ciptakan komunitas kita dengan orang-orang yang baik-baik saja gitu. Bukan berarti kita tidak mau berkawan dengan orang-orang yang banyak membangkang perintah Allah itu, ya sekedar kenal silahkan ya, tapi kalau akrab janganlah. Ya, karena iman dan kekafiran itu ibarat air dan minyak Ananda sekalian. Cobalah gabungkan minyak dengan air. Kemudian kocok-kocok dia, menyatulah dia di awal, tapi kemudian dia tetap bisa itu, tidak mau nyatu dia. Tidak bisa nyatu penghuni neraka dengan penghuni surga. Nauzubillah min dzalik. Oke, Ananda sekalian. Jadi Allah perintahkan kita untuk jadi orang-orang yang benar atau jujur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Quran Al-Karim, tepatnya Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 3. Bapak bacakan lagi ayatnya nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Artinya, sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka, ya, agar Allah mengetahui orang yang jujur dan mengetahui orang yang dusta. Jadi Ananda sekalian, jauh sebelum kita, generasi kita ini, generasi umat-umat terdahulu, itu Allah sudah uji mereka ya. Jadi tidak ada orang yang dibiarkan berlalu lalang di kolong langit ini, ya nak ya. Kemudian dia mengatakan dirinya sebagai orang baik, apa segala macamnya, sebelum dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi derajat manusia itu akan naik di sisi Allah setelah dia menempuh ujian. Kira-kira begitu, nah ya, samalah dengan Ananda sekalian. Apa bisa Ananda naik kelas tanpa ujian? Jadi kalau nak naik kelas itu ujian dulu, lolos ujian, baru kelasnya naik, ya nak ya. Kira-kira begitulah Ananda sekalian. Nah, untuk apa ujian itu? Untuk menyeleksi manusia. Mana di antaranya yang jujur dan mana yang dusta, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Ya nak ya, Ananda sekalian, perlu Bapak tekankan dalam hal ini, berbicara soal kejujuran, ya, mungkin kita bisa menipu manusia ya, tetapi kemana kita akan lari dari pandangan Allah, ya, samalah Ananda sekalian, bagi orang-orang yang tidak merasakan bahwa Allah itu dekat dan mengawasi, contoh aja Kak, waktu ujian. Sudah jelas-jelas dibilang oleh pengawas, dilarang mencontek. Lah, dia mencontek juga. Meleng pengawas, nyonteklah dia. Artinya apa, Ananda sekalian? Begitu dangkal keyakinan dia dengan Allah. Dia cuma takut dengan pengawas. Pengawas itu apalah. Dia lupa bahwa Allah mengawasi. Ananda sekalian, ketika kita berkhianat, itu kan satu pengkhianatan itu. Pengawas sudah menetapkan aturan, misalnya jangan nyontek. Awak nyontek juga, kan kecurangan itu Ananda sekalian. Sedangkan baik dan buruk itu di sisi Allah pasti akan dibalas, ya nak ya. Ada yang cepat terbongkar, ada yang lambat. Tapi ada pepatah yang mengatakan, ya, sepandai-pandailah orang membungkus bangkai, lama-lama pasti keciuman juga. Curang, akhirnya ketahuan. Lah padek dia nutup-nutupi, misalnya seorang pejabat, macam mana supaya korupsi tidak tahu, akhirnya ketahuan juga, Allah yang membongkarnya, masuk penjara, ya. Kalau masuk penjara,
Keluar dari penjara, apa kira-kira masih ada yang mau hormat? Muntah orang nengoknya ya. Bahkan mungkin kena gebuk. Nauzubillah min dzalik ya, manusia hina. Jadi tidak ada arti lagi hidup ketika nama baik sudah cacat ya nak ya. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Nah, ini dalil yang ketiga Anda sekalian. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30. Bapak bacakan lagi ayatnya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibul rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Artinya Anda sekalian, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Anda sekalian, demikianlah perintah Allah. Jadi maksudnya ini adalah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, terhormat itu maksudnya Anda, apapun perintah Allah yang kita kerjakan, apapun larangannya yang kita tinggalkan, itulah yang dimaksud dengan terhormat. Ya nak ya? Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Bukankah berbuat jujur itu adalah perintah Allah? Nah, dengan melaksanakan itu, Anda sekalian, kita akan menjadi orang terhormat. Baik dalam pandangan manusia, apalagi pandangan Allah. Itu bisa diuji Anda. Ya. Nah, coba-cobalah jadi pembohong. Apa ada orang pembohong terhormat? Tidak mungkin. Ya nak ya? Kemudian, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak. Ini cerita lain nak ya, tapi masih rangkaian dalam ayat ini. Binatang ternak itu Allah halalkan terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Babi, anjing itu dijelaskan keharamannya nak ya. Kemudian maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Anda sekalian, kemusyrikan yang dimaksud di sini nak ya. Jadi kalau seseorang menyembah selain Allah, sesembahannya itu dikatakan najis, apalagi yang menyembahnya lebih najis lagi. Maksudnya sesuatu yang menjijikkan Anda sekalian dalam pandangan Allah. Maka pantaslah mereka digebuk-gebuk di neraka itu ya. Karena mereka memang sudah tidak dianggap sebagai manusia, dianggap sebagai najis. Najis itu kotoran Anda sekalian. Ya. Kotoran yang mesti disucikan. Ya. Jadi kalau sudah dikata najis itu berarti Allah itu sangat jijik ya dengan perbuatan itu. Kemudian apa kata Allah? Masih rangkaian dengan penyembah-penyembah berhala ini. Yang kedua, Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran kita nak ya. Jadi kalau ada omongan-omongan yang bohong itu bakal bohong, jauhi itu. Ya nak ya. Maka kita nih diajarkan Anda sekalian ya, falyaqul khairan aw liyasmut kata Nabi. Maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak ketik lagi omongan, mending diam baik. Ya, bahkan ada pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas. Yaitu daripada kita ngomong nyakiti hati orang, bikin jengkel orang, mending diam, selamat. Ya nak ya. Oke. Jadi ini adalah penegasan Allah yang memerintahkan kita untuk menjauhi perkataan-perkataan dusta, dan itu artinya kita disuruh jadi orang jujur, Ananda sekalian. Oke. Ananda, hidup di kolong langit ini cuma sekali loh nak. Ya, tidak ada orang mati terus hidup lagi di sini. Tidak ada itu. Dalam keyakinan Islam tidak ada itu. Reinkarnasi ya istilahnya itu ya. Mati terus hidup lagi jadi kodok misalnya, atau kodoknya mati nanti hidup lagi jadi, itu tidak benar. Ya, hidup cuma sekali kata Allah dalam Al-Quran ya. Dalam kesempatan kita mengukir sejarah hidup yang cuma satu-satu kali ini, satu-satunya ini Anda sekalian, kalau bisa ukirlah sejarah hidup yang baik ya. Jangan sampai awak ada nanti di dunia ini lewat orang di kuburan awak, ditengok nama awak, apa yang terkenang?
buruk awal. Nah, inilah katanya kemarin kuburan tukang buntingan orang. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita orang baik, mungkin mampir orang ya. Oh, inilah kuburan orang baik. Bapak inilah dulu yang pernah bayarkan SPP aku ketika aku lagi tidak ada duit. Bapak ini baik nih. Bisa nangis orang ya. Bahkan dia mampir berdoa sebentar untuk kita. Jadi jangan tinggalkan kenangan-kenangan yang buruk Ananda sekalian dalam sejarah hidupmu itu. Maka hati-hatilah dalam melangkah ya nak ya. Jangan basing-basing, terutama tengok kawan kamu itu. Kalau dia itu pemalas ya, suka mencarut, banyak kawan lain nak, banyak kawan lain. Kita berkawan-kawan di kelas boleh. Tapi tengok-tengok yang geteknya ya, yang murahan ya, ringan baik ya, berpegang-pegang dengan lanang kepada bukan mukrim itu jangan dijauhi itu. Jangan didekati maksud Bapak ya. Tidak pantas untuk jadi teman. Kenapa? Nanti kita ketularan getek sama dengan dia ya. Nauzubillah min dzalik. Sebagai penutup nak ya, ini Bapak mau sampaikan nasihat ini juga nasihat untuk diri Bapak dan kita semua ya, yang masih merasa dirinya sebagai hamba-hamba Allah yang kelak akan dimatikan dan dimintai pertanggungjawaban. Hanya ada nasihat nak. Ingat, omonganmu adalah harga dirimu. Jadi ketika kita ngomong itu harga diri kita tuh. Baik dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah. Ya, kalau kau ngomongnya bohong, jatuhlah harga dirimu. Tapi kalau kau jujur, harga dirimu akan naik. Karena itu, berkatalah yang benar. Lurus-lurus baiklah kita ngomong nih. Iyo, ida. Apa adanya baik. Ya, tapi itu pasti berat Ananda sekalian. Jangan suka berdusta. Ya, kenapa? Sebab Allah selalu mengawasi perilakumu. Ananda sekalian, dalam kaitan dengan kata-kata mengawasi, Allah mengawasi ini, ada satu hal yang kadang-kadang kurang dari kita nih. Kita tidak ada merasa kalau Allah itu mengawasi kita. Padahal Allah jelaskan Allah itu lebih dekat dari kedua urat leher kita nih, saking dekatnya. Ya, tapi kita tak pernah merasakan itu. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita tuh basing bayi hidup ini, ya. Tidak ada merasa diawasi oleh Allah. Nah, seseorang yang mampu ya memunculkan perasaan bahwa dia diawasi oleh Allah, dia akan luar biasa itu Ananda sekalian. Maka latihlah dirimu seperti itu. Rasakan, ya. Salah satu cara untuk membangkitkan perasaan bahwa Allah mengawasi itu kita banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah Ananda sekalian. Nah, ya. Dan kelak akan membalasnya. Ananda, Allah mengawasi bukan sekedar mengawasi tapi kemudian dicatat amal kita itu, lalu kelak diperlihatkan, ya, diterimakan catatan amal kita dan dibalas. Kalau balasannya, kalau kita baik kan surga balasannya. Tapi kalau jelek, neraka lah. Nauzubillah min dzalik. Di sana orang tidak ada mati-mati lagi. Mati itu cuma sekali yang di dunia inilah. Ya nak ya. Karena itu mari jauhi kemunafikan. Kemunafikan itu Ananda sekalian kebalikan dari jujur tadi. Ya. Ingkar janji, berkata bohong, kemudian suka berkhianat. Nah, itu ciri-ciri munafik itu. Nauzubillah min dzalik. Mari kita berbenah diri nak ya. Mungkin selama ini kita seperti itu, kita mesti bisa Ananda kalau kita mau mencoba merubah diri jadi orang baik. Karena itu biasakanlah bersikap jujur. Jadi jujur itu nak mesti dibiasakan. Kadang-kadang kita diajak-ajak kawan tuh, cik, sok jujur dia lah anjing menggonggong. Ya nak ya. Kita sebagai kafilahnya saja, kita tetap berlalu, ya. Jadi banyak saja tuh kendala-kendala Ananda sekalian, tantangan-tantangan ketika kita nak berbuat baik. Yang ngejek lah, masa bodoh dengan itu semua. Yang penting kita yakin ini baik, jalan terus. Biasakan nak dalam keseharian. Kenapa mesti dibiasakan? Bermulai segala yang baik itu nak memang dari kebiasaan, agar itu menjadi sikap kau, karakter kau sehari-hari. Jadi kalau tiba-tiba kita kok tak jujur itu rasanya bersalah nih ya. Rasanya kok tersiksa gitu. Jadi tidak mampu kita menutupi kebohongan itu. Kenapa? Tidak biasa bohong. Jadi mesti dibiasakan. Jangan sebaliknya kebohongan jangan dibiasakan. Dikit-dikit nyombong. Jangan. Ananda sekalian, yang baik-baik itu ya, seperti yang Bapak bilang tadi, biasakan. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Begitulah kata pepatah Ananda sekalian, ya.
pasal jalan karena ditempuh. Oke? Ya. Nah, ini tugas untuk Ananda kerjakan, nak. Buat video. Ananda sedang membacakan resume dari materi kita ini. Setelah itu kirimkan videonya ke classroom kita secepatnya sebelum tenggatnya habis. Jadi jangan buang-buang waktu, nak, ya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak berkenan, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.